Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Padi akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2 tema 7 kepemimpinan, subtema 3 Ayo memimpin pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran dimulai, Padi meminta anak-anak untuk berdoa dulu. Setelah berdoa, silahkan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Link lagu telah Padi siapkan di deskripsi di bawah video ini. Tinggal klik saja oleh anak-anak. Dan Padi tetap senantiasa berpesan untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker apabila pergi keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Setelah setiap selesai melakukan kegiatan, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Silakan anak-anak simak dan pelajari videonya sampai selesai supaya materi dapat dikuasai dengan baik, dan nantinya Padi harapkan anak-anak mampu mengidentifikasi jenis-jenis patung, menyebutkan ciri-ciri patung, jenis patung, serta bahan dan teknik pembuatan patung. Membuat rencana pembuatan karya patung, menjelaskan hubungan yang dialami pada masa pubertas dengan kesehatan reproduksi, membuat karya berisi cara menghadapi masa pubertas. Sekarang silakan anak-anak amati Padi menyajikan gambar dan teks pembicaraannya. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapakah pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Coba anak-anak perhatikan, amati dengan baik. Padi menunjukkan gambar. Ini adalah patung. Silakan anak-anak amati kira-kira patung siapakah ini. Nanti setelah Padi menyajikan teks bacaan, Padi akan menanyakan tentang patung ini. Silakan anak-anak baca. Di sini ada teks bacaan yang berjudul Patung Si Gale-Gale yang Dapat Menari. Sudah selesai membacanya? Kalau sudah selesai, Padi lanjutkan. Seperti yang tadi Padi kemukakan, di awal Padi menunjukkan dua buah patung tokoh nasional. Siapakah dia? Ada yang tahu anak-anak? Ya, jawabannya adalah Bapak Proklamator, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa bahan pembuatan patungnya? Ada yang tahu? Betul. Batu granit, ada batu marmer, semen, kemudian pasir, ada besi, ada baja. Selanjutnya pertanyaannya adalah, menurut perkiraan anak-anak, bagaimana cara membuat patung itu? Ada yang tahu? Silahkan dikemukakan saja. Ini perkiraan saja. Ya, batu granitnya dipahat berdasarkan bentuk anggota badan. Nah, setelah selesai itu disambungkan supaya kuat, bisa menggunakan besi, kemudian di semen. Pertanyaan selanjutnya adalah, coba anak-anak sebutkan ciri-ciri patung. Silahkan, ada yang tahu? Ya, pertama, mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan dipegang. Kemudian memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Patung biasanya ukurannya itu dibuat hampir sama dengan bentuk aslinya.
kemudian memiliki tekstur dan dapat dilihat dari semua sisi. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan jenis-jenis patung. Silahkan, ada yang tahu? Ya, patung yang berdiri sendiri dan ada patung yang menempel pada dinding. Kemudian, pertanyaannya adalah sebutkan bahan-bahan pembuat patung. Nah, jadi apa saja yang bisa dibuat patung itu? Ada yang tahu? Ya, bahan yang lunak seperti tanah liat, platisin, sabun, dan lain-lain. Ada juga dari kayu yang agak lunak seperti kayu sengon atau albasia, randu juga. Itu bisa dibuat sebagai bahan patung. Kemudian ada yang dari bahan keras. Nah, bahan keras ini ada yang dari kayu, juga ada yang dari batu-batuan. Seperti kayu tuh yang keras, kayu jati, itu keras. Kemudian ada juga yang dibuat dari bahan campuran, jadi dari semen, pasir, atau dari perunggu, atau juga dari kuningan. Pade mau tanyakan, teknik membuat patung itu apa saja? Silakan, ada yang bisa mengemukakan? Betul, ada teknik pahat, ada teknik cor, ada teknik batsir, ada teknik modeling, ada teknik merakit, ada teknik membentuk. Pertanyaan selanjutnya, anak-anak coba membuat rencana karya patung dengan melengkapi daftar berikut ini. Jadi anak-anak nanti membuat patung, itu terserah anak-anak. Mau bentuk patungnya apa, silahkan ditulis. Misalnya mau membuat burung atau membuat ayam, silahkan. Jadi ditulis saja di situ bentuknya. Kemudian bahannya, mau bahan apa yang digunakan oleh anak-anak. Apakah dari tanah liat atau dari kayu. Nah, kemudian tekniknya, bagaimana membuatnya, apakah dengan memahat atau cor atau merakit, itu terserah anak-anak. Kemudian alat yang digunakannya apa, apakah pahat, apakah pasir atau semen, ya, itu terserah anak-anak. Yang terakhir, cara pembuatannya bagaimana? Coba anak-anak tulis cara buatnya. Pertama, menyiapkan apa umpamanya, kemudian dilanjutkan oleh cara-cara membuat patungnya sesuai dengan pilihan anak-anak. Nah, nanti setelah anak-anak membuat rencana ini, coba kirimkan dulu ke Pade hasilnya, dan nanti anak-anak dari rencana ini dipraktekkan membuat patung. Bagaimana, bisa dipahami maksudnya? Bagus kalau sudah bisa dipahami. Seperti tadi anak-anak membuat patung, itu adalah suatu kegiatan yang positif dalam mengisi masa pubertas. Nah, sekarang Pade menyajikan teks bacaan tentang perubahan pada masa pubertas. Coba anak-anak baca, dan nanti Pade akan mengajukan pertanyaan dan nantinya kita diskusikan bersama-sama. Silakan dibaca. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas? Nah, pada pembelajaran sebelumnya pernah dibahas. Silahkan, ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Jadi apabila anak-anak sudah mulai masuki masa pubertas, anak-anak harus menyikapinya.
dengan rajin beribadah, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, mencari informasi tentang masa pubertas pada yang mengerti. Jadi tanyakan sama orang tua anak-anak, kalau perempuan sama ibu tanyakan, kalau laki-laki sama bapak atau sama bapak ibu gurunya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan yang positif. Jadi laksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Olahraga, misalnya voli, sepak bola, angkat besi, atau kegiatan yang lainnya seperti tadi, membuat patung. Kemudian membaca buku pengetahuan. Nah, sering membaca. Ingat pepatah mengatakan buku adalah gudang ilmu dan kuncinya adalah membaca. Ya, silakan isi kegiatan-kegiatan masa pubertas anak-anak dengan hal-hal yang positif. Kemudian bergaul dengan teman yang baik. Nah, anak-anak hati-hati. Pada masa pubertas ini harus bergaul, bisa mencari teman yang baik. Laki-laki bergaul dengan laki-laki, perempuan bergaul dengan perempuan. Menyalurkan bakat dan hobi. Silahkan anak-anak mempunyai bakat apa? Mau sepak bola, mau angkat besi, mau bulu tangkis, disalurkan, silahkan. Ini adalah cara menyikapi atau anak-anak mempersiapkan diri apabila memasuki masa pubertas, diantaranya kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh anak-anak. Kemudian sekarang kita membuat peta pikiran. Kita rancang bersama anak-anak. Coba anak-anak rancang peta pikirannya yang bagus, ya. Peta pikirannya tentang ini, menyikapi masa pubertas. Pade sudah mencoba mempersiapkannya. Coba silahkan anak-anak perhatikan. Pade membuat peta pikiran tentang cara menyikapi masa pubertas ini dengan bintang. Nah, anak-anak boleh dengan apa saja silahkan. Nanti dirancang supaya bagus bentuknya, dikasih warna. Selanjutnya apa saja poin-poinnya? Pertama, rajin ibadah. Tuh Pade buat. Kalau umpamanya anak-anak warnanya mau berbeda silahkan, atau bentuknya berbeda silahkan. Nah, pertama, rajin beribadah. Yang kedua, silakan anak-anak perhatikan, menyalurkan bakat dan hobi. Pade kasih warna biru. Yang ketiga, mempelajari pengetahuan tentang masa pubertas. Pade kasih warna hijau. Kemudian bergaul dengan teman yang baik. Pade kasih warna hijau juga. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan yang positif. Pade kasih warna biru. Selanjutnya, banyak membaca buku. Pade kasih warna kuning. Nah, ini adalah contoh menyikapi masa pubertas, peta pikirannya. Nah, sekarang anak-anak buat peta pikiran menyikapi masa pubertas. Terserah anak-anak bentuknya bagaimana, kasih warna supaya terlihat bagus. Kalau sudah selesai, silakan kirimkan ke Pade. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak bisa menguasai materinya dengan baik? Bagus sekali kalau sudah bisa dikuasai dengan baik. Pade cukupkan dulu materinya sampai di sini. Sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu materi tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Dan jangan lupa, silahkan klik subscribe-nya, like, lonceng, dan komen untuk perbaikan Pade ke depan. Dan di-share ke medsos yang anak-anak miliki, ke teman-teman, untuk digunakan belajar. Pade mengucapkan terima kasih anak-anak sudah selesai menyimak video pembelajarannya, dan Pade senantiasa
senantiasa berdoa semoga anak-anak dapat menguasai materinya dengan baik. Pada tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.